This is the factor. Saya bicara apa adanya dari keilmuan saya, ya kan, dari sejarah, ya kan, dari percontohan. Hidup kan begitu aja. Halo sahabat Kokol, dimanapun Anda berada pada malam hari ini, atau pagi, atau siang, atau sore hari ini, kita akan mendengarkan paparan dari Dr. Koni Rahakudini Bakri tentang penyelesaian masalah Papua. Silakan. Makanya benar Pak Solan Ponto itu si pilot Susi Air biarin aja, udah tahu dia nggak boleh masuk situ ngapain gitu. Oke, sekarang siapa yang tidak boleh di-attack? Civilian yang tidak terlibat dalam directly participation in hostility. Jadi sekarang bisa dilihat, kenapa itu TPNPB, dokter gigi lah disiksa, diambil, semua rakyat sipil dihadir, ya kan? Nah, jadi sekarang kita masuk ke yang 3. Maka menurut saya, pasal 3 KJ 1949 melindungi orang yang tidak dalam konflik bersenjata. Maka menurut saya, dan kita ketahui, dan kita rekam, dan kita filing, dan media juga punya datanya, operasi TNPB adalah operasi pemberontakan bersenjata paling pengecut dan tidak manusiawi. Kalau menurut saya, Bishop, dengan segala hormat. Kenapa? Mereka menggunakan human shield, dan human shield mereka itu perempuan dan anak-anak. Itu nggak ada yang lebih pengecut dari itu. Kalau gagal tuh gagal kayak ARE gitu. Kalau gagal tuh kayak BAS gitu, kayak FNCL kalau di Prancis pemberontak. Nggak pernah pakai human shield. Menurut Dr. Koni, tidak manusiawi, saudara-saudara. Bagaimana menurut pendapat saudara? Jadi dia melanggar distinction principle of KJ 1949 oleh TNI. Ya, betul. Nah, sekarang saya mau ngomong tentang kenapa TNI harus ada. Next. Begini, rakyat Indonesia itu jumlahnya 273 juta per Januari 2023. TPNPB, kalau kata polisi ada 150 saja. Kalau kata TNI hanya ada 50 saja. Tapi kalau kata saya, karena kasus 36 kemarin, saya menganggap mercenaries itu atau tentara bayaran sudah masuk supporting TPNPB karena yang turun itu kemarin pasukan khusus. 36 kita kalikan 20. Kalau pasukan Kopassus itu ya, Bishop, hitungnya gampang. Satu tentara harus bisa bunuh 20 orang. Itu powernya satu Kopassus. Sekarang kemarin tuh anggap 36 korban. Mau mati kah, mau cedera kah, mau luka kah, mau stres kah, mau apakah gitu kan. Artinya itu ada kemampuan 720 orang yang dihadapi. Makanya saya yakin betul di sana itu ada pasukan tentara bayaran. Ada tentara bayaran, saudara. The story is, saya sebagai rakyat Indonesia berhak menuntut karena menurut saya TPNPB wajib dilawan dengan pemberontakan bersenjata. Kenapa? Karena itu harus karena mereka pemberontakan bersenjata harus dilaksanakan operasi militer oleh TNI. Yaitu apa? Kenapa mesti TNI? Karena dialah pasukan negara yang sah. Kalau sekarang saya punya pasukan negara lain, ya pasti bukan pakai TNI. Tapi kan TNI yang sah ditunjuk oleh negara ini sejak merdeka. Kemudian pasal 3 Konvensi Dewa melindungi orang tidak ikut dalam konflik bersenjata. Itu juga tugas TNI hadir untuk supaya korban-korban sipil lain tidak ada. Nah, jadi saudara, setujukah apabila ada operasi militer di Papua? Lupa ya, Anda boleh setuju, Anda boleh tidak setuju, itu hak Anda. Tulis komentarnya di bawah ya. Jadi negara dituntut wajib oleh rakyatnya. Yang rakyat Indonesia 273 juta. Yang tadi kan saya anggap nggak rakyat Indonesia karena pengen merdeka. 160 kah, whatever the number. Tapi mereka bukan rakyat Indonesia. Sekarang mana mungkin kalau kita punya akal sehat 273 rakyat ngalah sama yang 50 orang itu atau 150 orang itu. Makanya kemudian negara wajib memerintahkan Panglima TNI. Dan sekarang dengan kasus 36 kemarin, itu tidak boleh angkatan darat saja. Tapi angkatan laut, angkatan udara untuk menghancurkan TNPB dengan beragam cara dan peringkat. Kenapa saya sebut ini? Karena kalau dalam perang itu ada peringkat. Oke, di titik tertentu mungkin operasi militer selain perang. Tetapi kalau sudah berbahaya dan lebih masif, lebih letal, itu harus jadi operasi militer perang. Dan itu yang bisa mengukur hanya Panglima. Tidak boleh tiba-tiba ada yang bilang, kenapa Panglima masuk sana? Emang gue mesti lapor sama lu? Oh, gue Panglima kok, gue tugas gue perang kok gitu. Jadi ini nih ada yang aneh, ada kalimat-kalimat seolah-olah
Kok Panglima tidak memberi laporan ke sana kemari? Lo yang tahu perangnya kan Panglima. Oke? Jadi saran saya, menurut Ibu Dr. Koni Rahakudin, seluruh angkatan harus diturunkan untuk menghadapi tentara OPM. Bagaimana menurut Anda? Saya mewakili rakyat Indonesia yang 273 tadi. Karena kan saya rakyat Indonesia sekali lagi. Kecuali saya bilang saya udah rakyat Filipina atau saya udah rakyat bukan rakyat Indonesia. Karena saya rakyat Indonesia, saya menuntut DPR, utamanya Komisi 1, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi rakyat, meminta pengerahan. Justru saya yang minta nih, please kerahkan TNI, operasi siaga tempur. Nah, saya beri warna kuning dan merah. Kenapa Bishop kena ada masalah sekarang dengan masalah siaga tempur? Karena Panglima kita itu berasal dari Angkatan Laut. Di Angkatan Laut, konsep perang itu adalah konsep siaga tempur. Ada zona hijau, zona kuning, zona merah. Hari ini yang masih melakukan zona kuning, tapi itu bisa anytime jadi zona merah. Kalau mengingat TPNPB seberapa gila mereka masih mau mencoba. Karena sekali lagi, kita cuma niru Inggris, nggak ada yang salah sama kita. ARE dibabat habis-habisan sama tentara, kenapa kita nggak bisa babat habis-habisan TPNPB oleh tentara juga? Nah, TPNPB mutlak tergolong sebagai pemberontak bersenjata yang tentara bersenjata harus dihancurkan hanya dengan kekuatan militer negara yang sah dan diperintahkan undang-undang. TNI ini diperintahkan undang-undang, jadi nggak ujuk-ujuk dia ke sana. Nah, sekarang banyak yang bilang begini, wah nggak salah kemarin tanpa izin DPR, gitu kan? Ada soal-soal seperti itu. Siapa bilang? Karena itu bisa saja impres dan kepres keluar. Contoh GAM. GAM itu nggak beres-beres selama beberapa tahun. Bishop ingat siapa yang bereskan? Namanya Presiden Profesor Megawati Soekarno Putri. Bagaimana Presiden Megawati Soekarno Putri bereskan? Hari itu, malam itu tidak ada jenderal yang mau tanda tangan. Ini saya dapat ceritanya dari jenderal beliau, Asmil beliau. Tugas militer di istana. Namanya Tubagus Hasanuddin, sekarang anggota Dewan Komisi 1. Yeah. Malam itu tidak ada yang berani mengeluarkan kepres. Bu Mega gebrak meja. Ini negara kesatuan Republik Indonesia, Anda jenderal-jenderal kenapa pada takut? Dan tanda tangan surat itu malam ini. Besok paginya diumumkan. Ini yang saya tunggu dari Pak Jokowi sekarang. Dalam eskalasi tertentu, mencantumkan perubahan dapat ditentukan. Secara tertutup atau secara rahasia, nggak usah jual laporan, saya sudah ini, nggak usah. Sekali lagi, OMSP bisa berubah ke OMP. OMP, sekali lagi, operasi militer perang, darat, laut, udara, artinya belajar dari Inggris menghancurkan IRA dengan full military operation. So, jangan bilang kita akan melanggar HAM. IRA juga melanggar HAM, PNSL juga dihajar sama tentara penuh. Lihat tadi Eropa, yang kenapa nggak jadi 40 separatis negara lahir, dihajar semua dan tentara. Maka DPR Komisi 1, kita ada Undang-Undang 34 yang tadi bilang kekuatan TNI yang ditawar Presiden, ada juga di pasal 2 Presiden harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan, betul. Tapi ada juga pasal 18 yang dalam keadaan memaksa, ya, untuk menghadapi ancaman militer atau ancaman bersenjata, Presiden dapat langsung, nggak usah ngobrol sama siapapun. Beliau Panglima tertinggi, tentukan, sama seperti Ibu Mega menentukan waktu GAM, dan hari ini GAM beres, karena ketegasan seorang Presiden Megawati Soekarno Putri. Nah, kenapa saya coret di situ? Kopassus, Kostrad, dan TNI Angkatan Darat. Karena saya kaget dan malu sebenarnya. Kenapa bisa babak belur begini kemarin oleh 36 orang? Tapi kalau saya Ketua Komisi 1, akan saya panggil pertanggungjawaban Kasatnya gimana? Kenapa Anda punya tentara namanya tentara pasukan khusus namanya Kopassus bisa kalah sama komplotan? Iya kan? Kenapa Anda punya Kostrad kalah sama kelompok yang kecil tadi yang kata TNI cuma 50 orang? What is wrong? Tapi itu biarkan, itu urusan internal negara kesatuan Republik Indonesia. Biarkan kita selesaikan. Tapi sekarang sementara kita tidak bicara. Saya bicara tentang conduct of hostility and distinction. Ada artikelnya bisa dibaca, artikel 48 basic rule-nya, bagaimana untuk to order to ensure respect for and protection of the civilian population. Nah, itu aja intinya. Maka ada proportionality antara object dan person. Ada aspek assessment, verify target, choice of means and method of attack, ya kan? Dan effective wording dan preoperation. Itu semua sudah dilakukan. Yang belum adalah yang warna merah. Siapapun juga dengan sengaja dan berencana membela satu TPNPB, itu artinya mengkhianati 166 rakyat Indonesia. Jadi satu TPNPB jadi bela, itu sama dengan mengkhianati 379.166 rakyat Indonesia. Jadi kalau ada sekarang yang berniat membantu TPNPB, berencana membantu TPNPB, please, Anda berhadapan dengan negara.
Tapi saya mengerti tentang hukum tabur tuai. Saya cuma mau bilang, setahu saya nggak mungkin. Kalau saya melihat laporan itu saya nggak akan ceritakan, tapi menurut saya biadab lah apa yang dilakukan terhadap 36 orang kemarin itu, biadab, Father. Dan menurut saya itu tidak mungkin kalau tidak ada tentara bayaran. Makanya yang kita mesti tahu, tentara bayar, kalau kita pakai hukum tabur tuai, tentara bayaran ini akan dibayar dengan tentara kuda hitam. Jangan tanya saya apa itu tentara kuda hitam, tapi Indonesia punya. Cuman belum disiagakan karena tadi kita punya panglima yang demikian tenang dan bijaksana. Hari ini siaga tempur kita masih di zona kuning, warning aja. Tapi once mereka masuk, segera pasukan kuda hitam dikeluarkan. Nah, tolong dicatat. Kami tahu tentara bayaran saat ini itu adalah tentara yang berbeda dalam sejarah. Jadi perang ini sekarang adalah urusan privatisasi. Siapa yang bisa bayar mahal, siapa yang bisa. Mereka sangat komersil. Kalau Father baca, Bishop baca, mereka ini lebih daripada perusahaan Fortune 500 karena mereka sangat business minded. Mereka tutup mata lah, gitu lah. Makanya banyak kejadian mereka tuh disu, tapi mereka ya terus aja karena mereka malah jadi top list dunia. Di sini saya mau tutup dengan ini. Sekali lagi saya mau bilang terima kasih. Dan mungkin bisa di sini Bishop lihat tentara bayaran di dunia ada 10. Nah, ada DynCorp itu punya Inggris, ada Garda World, ada Olive Group, ada Military Pro Resources, Erinis juga punya Inggris, ada Booz Allen Hamilton pasti Amerika, Unity Resource Group atau STEP itu juga, kalau STEP ini punya Afrika Selatan, ada Gazprom punya India, kenapa punya Rusia Pak? Kenapa Gazprom punya Rusia? Gazprom ini dia sebenarnya perusahaan kayak perusahaan minyak gitu, Bishop. Tapi saking diserang, dia bangun tentara sendiri. Nah sekarang tentara Gazprom itu jadi tentara bayaran salah satu termahal di dunia, nomor 8. Nomor 2 di dunia paling besar. Jadi kalau di sini saya makin tinggi nih. Yang terakhir G4S, operated in over 120 countries. Merah, semua yang saya beri merah ini yang saya sinyalir bergerak di Papua. Jadi semua yang saya beri merah ini. Dan itu mereka sudah ada 16.000 employee, bayangkan lebih besar daripada tentara kita. Kalau mereka mau ini, dan intelligence mereka canggih, peralatan wartime teknologi mereka canggih, dan sekali lagi mereka bayaran. Siapa yang bayar, mereka selesaikan. Gitu. Jadi be very careful gitu kan. Kita bukan tidak tahu ini sedang terjadi. So kita nantikan pasukan kuda hitam dari Panglima TNI yang akan menggebrak kalau semakin TPNPB ini tidak tahu harus berdiri di mana dan tempatnya di mana.